Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau la yaumil qiyamah. Malam ini diskusi kita tentang unsur-unsur dakwah. Silakan dibuka, ditampilkan materinya. Sampun tat. Sudah ya? Sudah. Sudah lihat semua? Ini baru slide pertama tentang dai. Oh, kok saya nggak lihat ya slide-nya ya dari sini ya? Oh, coba saya. Bentar. Oh, udah. Sampun. Ya. Oke. Baik. Ya. Jadi slide sebelumnya coba diperlihatkan. Nah, itu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Serulah atau ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Surat An-Nahl ayat 125. Dari ayat ini ada unsur-unsur dakwah yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ud'u ila sabili rabbik, ya. Artinya di situ ada dai, yaitu orang yang menyeru, dan juga ada mad'u, orang yang diseru. Jadi unsur dakwah itu ada dai-nya, ada mad'unya. Nah, kemudian ada metodenya, yaitu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya. Dari ayat ini kita turunkan jadi materi kita. Coba slide berikutnya. Nah, jadi ada dai. Dai itu adalah penyeru atau yang mengajak. Ya. Dan di sini ada syarat seorang dai, yaitu qabilul taghyir dan wa anasirut taghyir. Jadi seorang dai mestinya dia punya kemauan untuk merubah diri, ya, dan kemauan untuk menjadi unsur perubah. Nah, ini setara ya, setara. Jadi ada dua hal, kemauan untuk berubah. Jadi nggak boleh atau tidak benar kalau dai itu sudah merasa sempurna, sudah merasa cukup, dan dia tidak perlu melakukan perubahan di dalam dirinya. Nah, itu enggak benar. Jadi seorang dai itu juga harus mau untuk merubah dirinya menjadi lebih baik, merubah dirinya menuju kepada kesempurnaan. Ya. Itu syarat seorang dai gitu. Sehingga dia senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, dia juga menjadi anasirut taghyir, ya, unsur perubahan. Ya. Tentunya yang dimaksud di sini adalah perubahan kepada kebaikan. Nah, dua ini, ya, kalau orang hanya ingin merubah dirinya sendiri saja, yaitu dai untuk dirinya sendiri. Tetapi itu kan tidak diajarkan di dalam Islam, karena Islam mengajarkan kita juga untuk mengajak orang lain berubah menjadi lebih baik. Ya. Nah, slide berikutnya. Nah, kita bahas yang pertama qabilut taghyir, yaitu kemauan diri, ya, kemauan untuk merubah diri. Ya. Jadi harus dipahami nih bahwa seorang dai, seorang muslim mestinya ya, adalah seorang yang mau merubah dirinya sendiri menuju kepada kebaikan. Ya. Dan ini tidak akan pernah selesai sampai dia nanti mati. Jadi nggak ada titik berhentinya, nggak ada. Ya, titik berhentinya nggak ada. Dia harus senantiasa mau merubah dirinya sendiri
menuju kepada yang lebih baik atau menuju kepada kesempurnaan. Berikutnya slide-nya. Ini dalil-dalilnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 44, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Ya. Artinya adalah mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan, ya, atau di situ diartikan kebaktian, albir. Ya. Watan sauna anfusakum, sedang kamu kok melupakan diri kamu sendiri. Wa antum tatluna kitab, sementara kamu membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kamu enggak berpikir? Ayat ini secara khusus sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi, ya. Tetapi ayat ini menjadi umum ditujukan kepada kita semuanya. Ditujukan pada kita semuanya, yaitu kita nggak boleh melupakan diri kita sendiri, ya, tetapi malah nyuruh-nyuruh orang lain untuk mengerjakan kebaikan. Apalagi kita malah yang pegang Al-Quranul Karim, ya, pegang Alkitab. Ya. Nah gitu. Itu dalilnya. Dalil yang kedua, ya, coba teruskan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Masalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu." Ya, perumpamaan orang yang mengajarkan manusia kebaikan dan dia melupakan dirinya sendiri. Masalul fatilati yudi ulin nasi wa yuharriku nafsaha. Itu diibaratkan adalah lilin, ya. Ya, jadi kita seperti lilin, ya, atau seperti sumbu. Ini ya, jadi itu ibarat lilin atau ibarat sumbu. Ya, sumbu itu tudi ulinnas, dia menerangi manusia, memberi cahaya kepada manusia. Tetapi waktu harriku nafsaha, dia membakar dirinya sendiri. Ya. Nah, kita tidak didorong untuk menjadi seperti itu. Ya. Dalil berikutnya, Allah SWT berfirman dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu itu berbicara sesuatu yang kamu enggak kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, murka Allah itu besar kepada orang yang, pada kamu yang berbicara tetapi tidak mengerjakan. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Terus, nah Rasulullah SAW bersabda, "Ibda' bin nafsika fatasaddaq 'alaiha." Mulailah dari diri kamu sendiri dan bersedekahlah kepada dirimu. Ya. Lalu ada pertanyaan, nah ini kalau kita tidak bisa sempurna atau tidak bisa kita itu menjadi orang yang mumpuni, apakah kita itu tetap harus mengajak orang lain? Kan pertanyaannya gitu. Ya, seringkali kita kan, kenapa kamu nggak berdakwah? Ya, saya belum sempurna. Ya. Kenapa kamu nggak berdakwah? Ya, saya masih memperbaiki diri saya sendiri. Nah, kan itu jadi alasan-alasan ya. Padahal coba dibuka slide berikutnya. Kemauan untuk berubah itu bukan bermakna kita berubah sampai sempurna. Nggak mungkin, karena
kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bisa lakukan adalah berusaha merubah diri menuju sempurna. Dan tidak akan pernah kita itu sempurna karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diinginkan Allah bukan kesempurnaan itu, tetapi usaha untuk merubah diri menuju kesempurnaan. Itu yang diinginkan. Jadi bukan kita sempurna, enggak. Ya enggak akan bisa karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Slide berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fattaqullaha mastata'tum." Ya, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Surat At-Taghabun ayat yang ke-16, ya. Tapi kata-kata mastata'tum seringkali diartikan itu semampu kalian, ya. Itu padahal dalam terminologi bahasa Indonesia semampu kalian itu ya bisa jadi tiba-tiba kita nggak mampu gitu. Dakwalah kalian, kan semampunya, saya nggak mampu gitu kan. Nah tiba-tiba kita nggak mampu, nah itu nggak benar. Contoh semampunya itu kalau kita disuruh ngangkat barbel 25 kg, kita tidak tiba-tiba bilang saya nggak mampu gitu kan, enggak. Tapi kita mencoba mengangkat itu sekuat tenaga, dia sampai terangkat. Kalau kemudian kita sudah sekuat tenaga mengangkat, kita nggak kuat, ya itulah namanya mastata'tum. Kita lari keliling lapangan bola, kita nggak kuat, belum melakukan, nah itu nggak mastata'tum. Mastata'tum ada lari sampai kemudian nafas Anda tersengal-sengal gitu kan, dan rasanya mau pingsan, nah itu namanya mastata'tum. Ya, jadi jangan mastata'tum diartikan semampunya, ya saya kan nggak mampu, bukan itu. Mastata'tum itu sekuat tenaga, ya. Jadi kalau kita itu bertakwa pun kita lakukan sekuat tenaga. Apakah kemudian ukurannya terpenuhi semua indikator takwa? Enggak, belum tentu. Tetapi usaha kita itu yang akan dinilai. Itu ya. Jadi jangan kita nggak berdakwah gara-gara alasannya kita belum mampu. Ya. Terus berikutnya. Nah, ini dari tafsir Ibnu Katsir, Imam Malik itu meriwayatkan dari Rabi'ah, katanya, aku pernah mendengar Sa'id bin Jubair mengatakan, jika seseorang tidak menyuruh yang ma'ruf dan tidak mencegah kemungkaran sampai pada dirinya tidak terdapat sesuatu dosa celah apapun, nah jadi dia nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, kenapa saya harus sampai nggak ada dosa? Maka nggak akan ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Malik berkata, ya benar demikian. Siapakah orang yang pada dirinya tidak terdapat sesuatu apapun? Nah gitu ya. Nah jadi maksudnya qabilul taghyir itu adalah kemauan untuk merubah diri kita, usaha untuk merubah diri kita sendiri. Ya, bukan kemudian harus sempurna dulu, enggak. Dan terakhir dalilnya adalah kaidah fikih, ya. Coba slide berikutnya. Nah, kaidah fikih ma la yudrak kulluhu la yudrak kulluhu. Yang artinya sesuatu yang kita tidak bisa melakukan atau mendapatkan semuanya, jangan ditinggalkan keseluruhannya. Suruh masuk Islam secara kafah, wah saya nggak bisa, saya nggak usah lah. Nah itu bukan gitu. Ya semuanya berjalan dengan bertahap, semuanya berjalan dengan pelan-pelan. Anda dikasih semangka utuh, kita diminta telan, nggak mampu lah kita menelan semangka itu. Tapi kalau semangka itu dipotong kecil-kecil, bisa jadi kita tambah satu semangka lagi, bisa jadi. Kita habis semangka, masih enak, tambah lagi. Ya, nggak bisa kita menelan semangka itu utuh-utuh, nggak bisa. Ya, jadi harus ada tahapan, ada upaya step by step, gitu ya. Terus slide berikutnya, anasirut taghir. Kita harus mempunyai kemauan menjadi unsur perubah. Ya, artinya kita tadi mau untuk merubah diri kita sendiri. Nah, seorang dai itu juga harus punya kemauan untuk merubah orang lain, lingkungannya, sekelilingnya untuk berubah juga, ya, menuju kepada kebaikan. Ya, itu
dai. Jadi dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia harus memikirkan sekelilingnya, ya, memikirkan orang lain juga. Ya. Terusnya, ya, sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah merubah dengan tangannya. Nah, ya, jadi harus ada kemauan untuk melakukan perubahan. Yang paling ideal merubah adalah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau enggak mampu, maka babi lisanihi, dengan lisannya. Dengan lisannya. Kalau dengan lisannya pun ternyata juga enggak mampu, babi qalbihi, yaitu dengan hatinya. Wadzalika at'aful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Nah, ini menjadi semangat Muslim semuanya sebenarnya, karena seorang Muslim adalah dai. Nahnu du'a qabla kulli syai'. Slogannya kan itu. Kita ini adalah dai sebelum menjadi segala sesuatu. Jadi kalau kita sekarang mahasiswa, ya kita adalah dai yang menjadi mahasiswa. Kalau kita adalah PNS, ya kita adalah dai yang menjadi PNS. Kalau kita TNI, ya kita adalah dai yang menjadi TNI. Nah, semangat ini adalah semangat dai an-nasirut taghyir. Ya, kita harus berani melakukan perubahan. Slide berikutnya. Dalam satu riwayat disebutkan walaisa wara adzalika minal iman habbatu khardalin. Dan tidak ada setelah itu keimanan walaupun hanya seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim juga. Artinya gini ya, jangan sampai kita itu langsung ngambil kesimpulan saya itu orang lemah, jadi dakwahnya hanya dengan hati saja. Ya nggak apa-apa, tapi itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita jadi bapak, ya, kepala keluarga. Ya mestinya kita punya kekuatan, punya kekuasaan terhadap istri dan anak-anak kita. Jangan sampai kita, saya hanya dengan hati saja. Nah itu nggak bisa, punya kekuasaan kok. Kita jadi komandan, kita jadi pejabat yang punya kekuasaan, walaupun yang terkecil, misalnya ketua RT. Ya, baik yang besar itu kekuasaan. Jangan kita mengatakan saya hanya bisa dengan hati saja. Ya, jangan mengambil kesimpulan yang terakhir itu. Walaupun hati itu selemah-lemah iman. Kalau hati saja enggak, ya sebenarnya kita itu perlu dipertanyakan masih punya iman atau enggak. Ya kita melihat sekeliling kita rusak, hancur-hancuran, kita santai aja lah, gitu kan. Kita kadang-kadang punya alasan gini, ya orang sama gedenya, ngapain mikirin orang lain. Nah, itu nggak benar, itu sudah. Tidak ada dalam ajaran Islam yang semacam-semacam itu. Minimal kita resah, itu paling minimal. Mestinya kita tidak langsung menempatkan diri pada kelompok minimalis. Terus selanjutnya, mat'u atau objek dakwah. Objek dakwah itu kalau berdasarkan ukuran keimanan, itu ada mukmin, nah itu juga objek dakwah kita. Ya, dengan mukmin pun kita harus badlun nasihah, ya, saling menasihati. Ya, jangan sampai saudara kita mukmin tergelincir, kita santai aja, cuek aja. Jangan sampai saudara kita sama mukmin nggak punya tempat curhat. Ya, jangan sampai saudara mukmin kita kekurangan kita, padahal bisa membantu, kita diam aja. Ya. Yang kedua, muslim yang fasik, yaitu muslim yang masih bergelimang dosa.
Nah, kita mestinya berusaha sekuat tenaga mengentaskan mereka untuk keluar dari kubangan dosa yang dia lakukan. Munafik, nah munafik itu paling berat. Ya, munafik itu paling berat karena tidak jelas posisinya. Dia itu benci dengan Islam, tetapi dia itu mengaku Muslim. Gitu. Mungkin malah pakai baju Muslim, tapi Islam itu rusak lewat dia. Nah, ini yang munafik itu paling berat ya. Bahkan dia mungkin memusuhi kita, tapi tetap kita lihat identitas kemunafikan itu, kemudian kita ajak dia ke arah yang lebih baik. Yang keempat, kafir dhimmi. Sebenarnya istilah kafir dhimmi, ahdi, ya harbi, maaf, yang keenam itu harusnya kafir harbi ya, coba dirubah. Yang keenam itu yang keenam. Yang keenam, nah itu harbi. Istilah ini sebenarnya ketika memang ada negara Islam, harbi, HARBI. Nah, ya. Tetapi sekarang nggak ada negara Islam itu. Misalkan kafir dhimmi itu adalah kafir yang ada dalam negara Islam dan dia tidak memusuhi Islam. Kafir ahdi, ya dia tidak tinggal di negara Islam, tetapi bikin perjanjian damai dengan Islam. Kafir harbi, nah itu kafir yang selalu memerangi kaum muslimin. Tetapi terminologi ini kemudian tetap dipakai untuk menunjukkan orang-orang yang kafir tapi baik, gitu kan? Kafir tapi sportif, kafir yang memang betul-betul memusuhi kita. Nah ini juga harus didakwahi, ini objek dakwah kita, ya. Objek dakwah kita, ya, supaya mereka itu minimal itu tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin, maksimal mereka bergabung di dalam agama Islam. Slide berikutnya, objek dakwah berikutnya adalah berdasarkan kedekatan, yaitu keluarga, famili, tetangga, teman, masyarakat. Keluarga maknanya di sini ayah, ibu, anak, gitu ya. Apakah itu ayah, ibu kita, kemudian kakak, adik kita sama kita kan? Itu keluarga. Atau kita sebagai ayah, sebagai ibu, ya punya pasangan dan anak, itu keluarga. Itu prioritas itu. Ya. Bukan berarti kalau keluarga saya belum sempurna, saya nggak mau dakwah juga, bukan gitu. Semuanya itu sinergis, seiring. Ya, sembari kita memperbaiki keluarga kita juga memperbaiki famili kita. Famili itu orang yang punya ikatan darah pada kita. Ya, kita lakukan dakwah kepada mereka, coba diidentifikasi ya keluarga kita itu. Kemudian tetangga kita itu punya hak untuk kita dakwah, punya hak untuk menjadi lebih baik. Kemudian teman, apakah teman kantor, teman komunitas, yaitu juga berhak. Dan terakhir, kelima adalah masyarakat secara umum, itu berdasarkan ukuran kedekatan. Tentunya orang yang paling dekat itu yang paling berhak kita dakwahi. Tetapi sekali lagi, bukan kemudian dakwah kita berhenti di situ. Misalkan Rasulullah SAW dakwah pada Abu Thalib, kok enggak Islam, udah saya enggak usah dakwah dulu. Enggak. Ya, walaupun sampai wafatnya Abu Thalib tetap enggak masuk Islam, ya Rasulullah SAW tetap menyebarluaskan ajaran Islam. Ya. Slide berikutnya, metode dakwah. Ya. Metode dakwah bagaimana? Kita lihat slide berikutnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi metode dakwah itu adalah bil hikmah, ya, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran yang baik. Maksudnya apa? Slide berikutnya. Bil hikmah itu secara sederhana atau secara mudah itu artinya 3, yaitu bil ilmi, ya, dengan ilmu, bil adli, ya, dengan adil atau proporsional, dan bil hilmi, dengan lembut. Hafal ya. Jadi dakwah harus bil hikmah, bijaksana. Maksudnya apa? Bil ilmi, dengan ilmu, bil adli, proporsional, ya, bil hilmi, dengan lemah lembut. Yuk kita lihat satu persatu, ini masih ditata sama adminnya ya.
Ya, slide berikutnya. Sedangkan yang dimaksud mau'idhah hasanah itu adalah bin nasihah, dengan nasihat. Yang kedua bil qudwah, dengan teladan, ya. Dengan nasihat, dengan teladan itu maksudnya mau'idhah, pelajaran yang baik. Slide berikutnya, ya. Bil hikmah itu bil ilmi, ya kan. Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan haditsun nas, ya. Haditsun nasa bima ya'rifun, ya. Berbicaralah kepada manusia sesuatu yang mereka bisa mengerti. Nah, jadi dengan ilmu kita berbicara pada orang, orangnya juga ngerti, mengilmui gitu. Kalau enggak, atuhibbuna ayyukadziballaha wa rasulah. Apakah kamu ingin mereka itu mendustakan Allah dan Rasulnya? Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak pakai ilmu. Ya, dakwah itu harus dengan ilmu, dengan mengetahui. Contohnya, saya mau berdakwah. Pertanyaannya, siapakah yang kamu itu mau berdakwah dengan dia? Mengilmui nggak kita? Orang mana dia? Orang Jawa Timur, Jogja, ya, atau orang Madura, atau orang luar negeri, luar Jawa? Ya, kita harus tahu. Mereka pendidikannya seberapa? Ya, mereka pendidikannya bagaimana? Itu kita harus mengilmuinya. Contohnya Rasulullah SAW itu mengajak Adas. Adas itu orang Nasrani, ya. Saat itu Rasulullah SAW dari Taif, ya, dalam keadaan luka. Adas ini yang memberikan anggur pada Rasulullah SAW. Rasul lihat Adas itu pakai kalung salib. Maka Rasulullah SAW ketika mau makan anggurnya mengucapkan dengan suara yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Dimakan anggurnya, Adas kaget. Adas bilang, kata-katamu itu tidak lazim di tempat ini. Kemudian Rasul tersenyum dan tanya, siapa namamu? Nama saya Adas. Ya. Dari mana asal kamu? Saya dari Ninawa. Nah, ini kata kuncinya Ninawa. Dia pakai kalung salib, mesti dia orang solih dari ahlul kitab. Ya. Ada kata Ninawa. Nah, kita harus mengilmui apa Ninawa itu. Maka Rasul mengatakan, apakah kamu kenal dengan Yunus bin Matta? Ya, bukankah itu kotanya Yunus bin Matta? Kaget si Adas. Tidak ada orang satu Madinah yang ngerti Yunus bin Matta. Apalagi Ninawa adalah tempatnya Yunus bin Matta, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Yang tahu itu mesti orang yang spesial. Nah, itu kan karena ilmu. Dia ditanya, bagaimana Anda tahu? Kata Rasulullah SAW, saya saudara dia. Karena dia adalah Nabi dan saya juga Nabi. Langsung masuk Islam. Ada situ. Nah, jadi ada ilmu yang kita punya. Ya. Bahkan kadang-kadang kita dakwah ke sebuah tempat itu kita harus tahu siapa lurah di situ, anaknya berapa, namanya siapa. Itu ketika orang bertanya pada kita, kita ngerti, mengilmui gitu. Orang itu segan juga sama kita. Ya kan? Kok lu ngerti ya? Siapakah dia? Nah itu ya. Nah itu pertama, bil ilmi. Ya, dengan ilmu. Berikutnya, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min rasulin, tidaklah ya kami itu mengutus seorang rasul illa kecuali bilisani qaumihi, ya, dengan bahasa kaumnya, dengan budaya setempat, ya. Bahasa itu kan menunjukkan budaya. Anda belajar bahasa Inggris mesti belajar budaya Inggris. Karena ada kata-kata yang itu kita harus ngerti bahwa itu kebiasaan orang sana. Kita belajar bahasa Arab harus ngerti juga ya kebiasaan orang sana. Ya. Nah, dari situlah kita berbicara dengan bahasa kaumnya. Budaya mereka apa? Ya, Anda pakai jubah di tempat orang yang nggak suka jubah. Orang udah nolak dulu dakwah kita. Ya, sudah menolak. Bukan omongan kita, jubahnya itu, ya kan? Kita maksa-maksain pakai cadar. Ya, saya tidak mempermasalahkan cadarnya ya, tapi kita masuk ke tempat orang yang anti seperti itu ya, orang udah nolak duluan. Ya. Nah, jadi kita ngerti juga itu. Dari situlah ya kita bisa masuk kepada kaum tersebut. Ya.
Kita bisa masuk pada jangan kita itu ditolak karena pandangan pertama yang kita nggak ngerti. Ya dulu di Bali katanya penjajah datang melihat istrinya orang Bali, dicium tangannya, perang udah. Semula mau menyambut jadi perang. Dianggap perbuatan yang tidak sopan mencium istrinya orang lain. Ya mencium tangannya itu. Di Eropa itu kehormatan, ya dicium tangannya. Nah itu budayanya beda. Ya, tetapi tentunya kita nggak ingin mengikuti budaya Eropa yang nggak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, artinya penting kita itu mengilmui. Jangan sampai itu ditolak gara-gara kita itu nggak ngerti. Ya. Slide berikutnya. Ya, bil adli dengan proporsional. Ya. Dari Maimun Ibnu Abu Syabib bahwa Aisyah radhiyallahu anha dilewati oleh seseorang yang minta-minta. Lalu diberinya sepotong roti orang itu. Kemudian ada seseorang yang pakai baju yang baik, kendaraannya baik, lalu orang itu didudukkan di tempat yang semestinya, kemudian dia makan. Kemudian orang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kok perlakuannya beda? Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum, tempatkan manusia itu pada posisi mereka. Ya. Hadis diriwayatkan Abu Daud. Rasulullah SAW ketika masuk ke Makkah itu di slogannya disiarkan, barang siapa masuk Masjidil Haram dia aman, barang siapa masuk rumahnya sendiri dia aman, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman. Aman. Ada Abu Sufyan, tokoh di Mekah itu, walaupun kafirnya lama juga pernah memerangi Rasulullah SAW, setelah masuk Islam dihormati posisinya. Ya. Karena dia seorang tokoh, hati-hati permusuhan dari tokoh itu. Ya, hati-hati kita bisa serba nggak produktif dakwah kita gara-gara dimusuhi tokoh, dibenci oleh tokoh. Apakah kita menjilat tokoh? Enggak. Tempatkan saja pada tempatnya. Jadi dia kan orang baik, nggak memusuhi kita. Tetapi kita nggak menghormati dia pada tempatnya, nggak menempatkan pada tempatnya, dakwah kita jadi kesulitan. Ya. Misalnya kita di kampus ya dekat-dekatlah sama dosen, dekatlah sama rektor, walaupun rektornya mungkin jengkelkan, nggak mutu, tapi kedekatan itu tidak menghambat dan tidak membuat curiga. Demikian pula di tempat-tempat yang lain. Kadang-kadang kecurigaan muncul tuh karena kita jauh dari mereka, ya kan? Kalau kita dekat dengan warga, ya dia itu memang pakai jilbab tapi baik, ya dia aktivis masjid baik, itu masyarakat yang belain kita. Karena kita menempatkan mereka pada tempatnya. Terus bil hilmi, dengan lembut. Allah SWT ketika mengutus Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun untuk memperingatkan Fir'aun dan mendakwahinya, digambarkan dalam surat Toha itu. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua pada Fir'aun, dia itu sesungguhnya orang yang melampaui batas. Ya. Kemudian, fakula, katakanlah, kalian berdua berkata, lahu pada Musa, pada Fir'aun, qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia itu jadi ingat, kelingan, atau takut. Ya, jadi Fir'aun yang super galak gitu ya, super jahat itu, Nabi Musa dan Harun diperintahkan Allah ngomong dulu yang lemah lembut pada dia. Mungkin dia nanti akan ingat atau takut. Jadi ada kelembutan. Ya. Tidak asal keras saja, gitu kan. Kalau kita asal keras ya itu tadi, dakwah kita itu mengalami hambatan yang seharusnya tidak terjadi. Ya. Musa bin Umar itu ketika dakwah di Madinah lembut ya. Makanya siang itu semua penduduk Madinah masuk Islam kecuali satu orang. Ya. Terakhir ya, tentang kelembutan, innallaha rafiqun, ya, sesungguhnya Allah itu maha lembut, yuhibbur rifqa, ya Allah menyukai orang-orang yang lembut. Wa yu'ti 'alar rifqi, Allah memberikan kepada kelembutan. Ma la yu'ti 'alal unfi, ya, yang tidak diberikan kepada orang yang bersikap kasar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi dengan kelembutan itu orang tenang pada kita, nyaman, gitu kan?
kadang-kadang mereka lah akan memfasilitasi dakwah kita. Ya, tapi kalau kita kasar, orang itu sudah menutup diri. Ya, tidak hanya sekedar tidak mau memfasilitasi dakwah kita, tetapi juga nggak mau menerima dakwah kita, gitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.